Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Erlis Oktaviani dari ITS Mandala yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Labih Badrul Arifin. Saya berasal dari kampus STT Terpadu Nurul Fikri. Perkenalkan, nama saya Syarul Afandi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nama saya Mika Nadira Adisti dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi. Saya berasal dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Buku yang akan kami bahas berjudul Atomic Habits. Dan video kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar dari buku Atomic Habits. James Clear mengatakan bahwa kebiasaan adalah bunga majemuk dalam proses perbaikan diri. Menjadi satu lebih baik setiap hari ikut berperan dalam kemajuan besar jangka panjang. Kebiasaan itu seperti pedang dengan dua sisi. Kebiasaan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah, dapat menjadi teman maupun lawan. Itu sebabnya kita wajib untuk memahami seluk-beluknya. Jim juga mengatakan kalau perubahan-perubahan kecil seringkali terlihat tidak memberikan perbedaan sampai Anda menembus ambang batas kritis. Hasil paling dahsyat dalam proses bunga majemuk tidak langsung terjadi dan membutuhkan waktu. Di bab kedua, ada 3 tingkat perubahan-perubahan, yaitu perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Cara paling efektif adalah untuk mengubah kebiasaan Anda adalah untuk berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai, melainkan pada prosesnya dan tipe orang yang Anda inginkan. Identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Di bab ketiga, James mengatakan kalau kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Nah, tujuan akhir dari kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah, petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Ada juga 4 kaidah perubahan perilaku, yaitu menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, dan menjadikannya mudah, menjadikannya memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memberi kesimpulan sedikit tentang kaidah pertama. 1. Untuk merubah kebiasaan Anda harus membuatnya jelas dan terlihat. Hal ini berarti Anda perlu mengidentifikasi sinyal atau pemicu yang memicu kebiasaan tersebut. 2. Anda dapat membuat kebiasaan menjadi jelas dengan menggunakan aturan ketika X maka Y. Contohnya, ketika saya pulang kerja, maka saya akan berolahraga selama 30 menit. 3. Anda juga dapat membuat lingkungan Anda mendukung kebiasaan yang Anda ingin lakukan. Misalnya, jika Anda ingin berolahraga, letakkan peralatan olahraga Anda di tempat yang mudah dilihat dan terjangkau. Kaidah pertama ini menekankan pentingnya kebiasaan terlihat dan mudah dilakukan sehingga Anda dapat lebih sukses dalam mengubah dan mengembangkan kebiasaan positif Anda. Di bagian kaidah kedua, yang pertama, bagaimana cara menjadikan kebiasaan tidak bisa ditolak. Rumus untuk menggabungkan penumpukan kebiasaan dan pekerjaan adalah setelah kita melakukan kebiasaan yang sekarang, kita akan melakukan kebiasaan yang kita perlukan. Lalu setelah melakukan kebiasaan yang kita perlukan, kita akan melakukan kebiasaan yang kita inginkan. Nah, pekerjaan adalah salah satu cara untuk menciptakan versi kebiasaan yang dilebihkan dengan menggabungkan kebiasaan yang kita inginkan. Memang tidak mudah untuk menggabungkan atau merekayasa kebiasaan yang betul-betul tidak dapat ditolak. Namun strategi ini dapat dipakai untuk menjadikan kebiasaan tersebut menjadi lebih menarik dari yang seharusnya. Nah, selanjutnya adalah peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Kita sering meniru kebiasaan orang lain, meniru orang yang akrab, dan kita sering meniru perilaku orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Nah, pikiran manusia harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita dibuat ingin sejalan dengan kebanyakan orang lain. Dan biasanya meniru orang yang lebih tinggi dari kita, maka
akan dihormati dan dipuji oleh orang lain. Seringkali kita termotivasi untuk menghindari perilaku-perilaku yang akan menurunkan status kita. Selanjutnya adalah bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk kita. Nah, cara bagaimana memprogram ulang otak untuk menikmati kebiasaan yang sulit tersebut adalah menjadikan kebiasaan terlihat lebih menarik. Caranya dengan mencari sesuatu yang bisa membuat kita senang maupun bahagia. Hal itu mungkin tidak mudah, tapi kita bisa mengubah kebiasaan yang sulit tersebut menjadi kebiasaan yang lebih menarik. Saya akan menerangkan tentang hukum ketiga yang berada pada buku Atomic Habits ini. Hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Untuk membangun suatu kebiasaan, kita perlu melatihnya, bukan hanya membuat rencana. Jadi fokusnya adalah in action, bukan in motion. Kemudian pada bab ke-12 dalam buku ini, James Clear menerangkan bahwa perilaku manusia mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya. Kenapa? Karena kita secara alamiah akan lebih condong ke opsi yang membuat kerja lebih sedikit. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan beberapa aksi. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan tempat yang benar menjadi mudah dikerjakan. Kemudian, kurangi hambatan yang terkait dengan perilaku yang baik, tetapi tingkatkan hambatan yang terkait dengan perilaku yang buruk. Kemudian pada bab ke-13 pada buku Atomic Habits ini, James Clear menerangkan bahwa kebiasaan dapat diselesaikan dalam beberapa detik, akan tetapi akan terus berdampak pada kebiasaan kita beberapa menit atau bahkan beberapa jam setelahnya. Aturan 2 menit mengatakan bahwa untuk memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Pada bab ke-14 buku ini, yang merupakan bab terakhir dari hukum ketiga, James Clear menerangkan bahwa kebalikan dari hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya sulit. Alat penjaga komitmen merupakan pilihan di masa sekarang untuk mengunci perilaku yang lebih baik di masa mendatang. Nah, cara yang terbaik untuk mengunci perilaku di masa mendatang adalah dengan mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan kita adalah cara yang andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Saya akan membacakan tentang kaidah keempat. Yang pertama, ada aturan tertinggi untuk mengubah perilaku. Kaidah keempat, perubahan perilaku adalah menjadikannya memuaskan. Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman itu memuaskan. Ada 4 hukum perubahan perilaku. Menjadikannya nyata, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan. Berikut ada bagaimana mempertahankan kebiasaan baik setiap hari. Salah satu perasaan yang paling memuaskan adalah perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Pemantauan kebiasaan adalah cara sederhana untuk mengukur apakah kita melakukan kebiasaan. Dan jangan memutus rantai. Cobalah mempertahankan rangkaian kebiasaan untuk tetap berjalan. Berikut ada bagaimana mitra akuntabilitas dapat mengubah segalanya. Kebalikan hukum keempat perubahan perilaku adalah menjadikannya mengecewakan. Kita lebih mustahil mengulang kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan atau mengecewakan. Mitra akuntabilitas dapat menciptakan kerugian langsung atas kemangkiran kita. Kita sangat peduli terhadap pandangan orang lain berpandangan buruk tentang kita. Berikut ada taktik tingkat mahir. Yang pertama, ada kebenaran tentang bakat. Ketika game penting dan kapan tidak penting. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Game tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti game menyediakan keunggulan yang besar dalam lingkungan yang menguntungkan dan kekurangan yang serius dalam lingkungan yang tidak mendukung. Kebiasaan menjadi lebih mudah ketika kita selaras dengan kemampuan alami. Pilihlah kebiasaan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Bab 19 pada buku Atomic Habits ini menerangkan tentang aturan Goldilocks yang mengatakan bahwa manusia akan mengalami motivasi puncak mereka ketika mereka mengerjakan suatu tugas yang berada di atas kemampuan mereka pada saat itu. Ancaman terbesar kesuksesan bukanlah kegagalan, tetapi kebosanan. Ketika kebiasaan menjadi rutin, yang dikerjakan menjadi kurang menarik dan kurang mendatangkan kepuasan. Artinya apa? Kita menjadi bosan.
Setiap orang akan bekerja keras ketika mereka merasa termotivasi. Profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat, sedangkan amatir akan mencari 1000 alasan untuk melewatinya. Lalu bab ke-20 dengan judul pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik. Dari sisi positif, kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatifnya adalah kita mengabaikan peluang terjadinya kesalahan-kesalahan kecil. Lalu kebiasaan ditambah praktik disengaja sama dengan penguasaan. Lalu refleksi dan peninjauan ulang adalah proses yang memungkinkan Anda tetap menyadari performa Anda sejalan dengan waktu. Makin kencang kita berpegangan pada sebuah identitas, makin sulit bagi kita untuk tumbuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang ada di buku Atomic Habits adalah jadikan kebiasaan menjadi hal yang memuaskan. Sesuatu akan terasa memuaskan jika kita merasakan dan melihat hasilnya. Maka dari itu bentuklah kebiasaan perlahan namun pasti sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang kita banggakan. Dan jangan pernah membuat kebiasaan tanpa adanya tujuan yang jelas. Nah, sebelum membentuk kebiasaan yang baru, awali dulu dengan pertanyaan, kenapa kita melakukan kebiasaan tersebut, apa manfaatnya, sehingga dapat disimpulkan apakah kebiasaan tersebut layak atau tidak untuk kita terapkan. Lalu, rahasia untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan, seperti belajar dan berusaha. Dengan melakukan kebiasaan tersebut, akan membentuk gabungan yang dahsyat. Dan itulah kekuatan di balik Atomic Habits, yaitu perubahan-perubahan yang sangat kecil dengan hasil yang menakjubkan. Sekian review buku Atomic Habits oleh James Clear dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.